Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Drishyam 2. Film ini adalah remake versi bahasa Hindi yang dibintangi Ajay Devgan. Sedangkan versi asli yang berbahasa Malayalam dibintangi oleh Mohanlal. Bang Jeder sudah pernah membahas versi asli yang berbahasa Malayalam. Silahkan cek di kolom komentar yang Abang pin. Film ini request dari Zulfikar, Iklalila, Budi Budiman, Junarlia, Arsyad Fikar, Taufik Katialo, dan lain-lain. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Vijay adalah pengusaha sukses yang tidak lulus SD. Mira adalah mantan Kapolda yang tidak lain adalah Ibunda Sam. Tarun adalah Kapolda baru yang dikenal tegas dan pandai dalam menyusun strategi. Gaitonde adalah polisi balul yang paling ngeselin di dunia dan juga sangat membenci Vijay. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2014, Sam dikubur di halaman depan rumah Vijay. Tanggal 3 Oktober malam hari, tanpa sepengetahuan keluarganya, Vijay memindahkan mayat Sam ke kantor polisi yang sedang direnovasi. Di saat yang bersamaan, seorang kurir obat terlarang bernama David mengantarkan paket kepada bosnya. David mengatakan ia ingin bertaubat dan berhenti dari pekerjaan ini. Namun bos David marah dan menghajar David. Mereka berdua terlibat baku hantam. David tidak sengaja membunuh bosnya. Tiba-tiba kepolisian datang dan mengejar David. Di tengah pelariannya, David berhenti sejenak karena kelelahan. David tidak sengaja melihat Vijay sedang merapikan tanah menggunakan cangkul di kantor polisi yang sedang direnovasi. Vijay lalu keluar dari kantor polisi. Vijay pulang menggunakan mobil jeepnya. David terus kabur dari kejaran polisi. David masuk ke dalam rumahnya dan mengajak sang istri kabur keluar kota. Tapi ternyata kepolisian sudah mengepung rumah David. David akhirnya menyerahkan diri. David ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. 7 tahun kemudian, Vijay dan keluarganya hidup normal kembali. Vijay melarang keluarganya untuk membahas dan membicarakan kasus Sam. Namun, istri Vijay bernama Nandini dan kedua putri Vijay bernama Anju dan Anu tidak bisa melupakan kasus itu. Anju masih sering bermimpi tentang tragedi kematian Sam hingga Anju mengalami epilepsi. Vijay sangat mencintai keluarganya. Vijay akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Vijay tidak lulus SD, namun sekarang Vijay sukses dengan bisnis barunya, yakni bisnis bioskop. Masyarakat di sana banyak yang mencintai Vijay, sedangkan kepolisian sangat membenci Vijay. Meskipun kasus kematian Sam sudah 7 tahun ditutup, kepolisian masih terus mencari mayat Sam yang disembunyikan oleh Vijay. Saat ini Vijay sibuk akan membuat film berdasarkan buku novel yang sudah ia tulis bersama seorang penulis. Ketika weekend, Vijay berada di rumah dan berkumpul bersama keluarga. Pagi hari, Vijay terbangun karena tetangganya yang merupakan sepasang suami istri bernama Jenny dan Shiv sedang bertengkar hebat. Jenny dan Shiv sudah 2 tahun menjadi tetangga Vijay. Shiv sering mabuk-mabukan dan memukuli Jenny. Vijay datang dan melerai mereka berdua. Vijay menyarankan Jenny agar melaporkan hal ini kepada polisi. Setelah sarapan pagi, Vijay sidak ke kantor bisnis kabelnya. Vijay mengecek kinerja sang manajer bernama Jose. Di ruang kerja Vijay, baik itu di kantor bisnis kabelnya dan di kantor gedung bioskopnya, Vijay memasang kamera CCTV yang menghadap ke 2 lokasi penting, yakni depan kantor polisi dan ruang kerjanya di gedung bioskop. Setelah menyelesaikan urusan servis kamera CCTV, Vijay pergi ke gedung bioskop miliknya. Vijay menandatangani surat-surat penting. Tak lama kemudian, ayah Sam bernama Mahesh datang menemui Vijay. Mahesh mengatakan kepada Vijay, ia dan Mira istrinya baru saja tiba dari London. Mereka sudah 7 tahun hidup di London untuk melupakan segalanya. Namun Mahesh dan Mira belum bisa tenang sampai mereka berdua bisa melakukan penghormatan terakhir, yakni membuang abu jenazah Sam ke sungai.
Vijay berbicara baik-baik kepada Mahesh dan mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa. Vijay berharap Mahesh tidak datang menemuinya lagi. Sore hari, Vijay menemui seorang penulis bernama Ali. Ali baru saja kembali ke India setelah beberapa tahun tinggal di Dubai. Ali adalah penulis senior yang dekat dengan kepolisian. Karena itu, Ali tahu banyak hal mengenai prosedur kepolisian dalam menangani sebuah kasus. 1 tahun lalu, Ali sudah merilis bukunya yang berjudul Drishyam. Ide cerita buku Drishyam itu berasal dari Vijay. Setelah rilisnya buku itu, Ali dan Vijay akan membuat versi filmnya. Ali dan Vijay sedang mendiskusikan film itu. Vijay ingin merevisi scene akhir filmnya. Vijay ingin membuat jagoan dalam film itu tetap menang dan tidak dipenjara. Karena jagoan itu melakukan segala hal demi melindungi keluarganya. Ali setuju dengan revisi Vijay. Setelah itu, Vijay pergi menemui salah satu temannya yang bernama Savio. Savio bekerja sebagai penjaga kuburan di salah satu gereja. Vijay dan Savio sudah bersahabat baik sejak beberapa tahun terakhir. Vijay selalu membantu finansial Savio. Vijay bahkan membiayai sekolah anak-anak Savio. Savio sangat berterima kasih kepada Vijay. Savio merasa berhutang budi kepada Vijay. Akhirnya, David dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman selama 7 tahun. David langsung menemui istrinya di rumah dan meminta maaf. David berjanji akan mencari pekerjaan yang halal. David harus segera mencari kerja untuk melunasi hutang-hutang istrinya. Karena selama David di penjara, sang istri dan anak David bertahan hidup dari berhutang sana-sini. Di rumah, seorang mantan Kapolda bernama Mira dan suaminya yang bernama Mahesh sedang melakukan doa bersama. Mereka berdua pulang dari London setelah 7 tahun lamanya. Mereka berdua kembali ke India karena mendapatkan informasi penting mengenai kasus Sam. Malam hari, Vijay minum bersama temannya yang bernama Khalid hingga mabuk. Khalid adalah seorang satpam yang bekerja di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas terbesar di pusat kota. Selama beberapa tahun terakhir, Vijay bersahabat baik dengan Khalid. Vijay menjanjikan Khalid akan bermain di filmnya nanti. Di saat yang bersamaan, Nandini curhat kepada Jenny. Nandini mengatakan ia sangat mencintai Vijay, namun Nandini masih penasaran mengapa Vijay tidak memberitahu apapun tentang kasus Sam. Tiba-tiba Nandini berhenti membicarakan kasus Sam dengan Jenny karena Vijay melarang keras Nandini membicarakan kasus itu lagi dengan siapapun. Pagi hari, Kapolsek dan anak buahnya mendatangi rumah Vijay. Anju ketakutan melihat kedatangan polisi. Anju masih trauma melihat polisi. Karena kasus Sam dahulu, Anju diinterogasi dengan keras oleh polisi. Kapolsek lalu memanggil Vijay dan Nandini untuk menjadi saksi. Mereka semua menemui Jenny dan Shiv. Untuk kali ini, Kapolsek akan memaafkan Shiv. Tetapi jika nanti Shiv melakukan kekerasan lagi pada Jenny, Kapolsek mengancam akan menangkap Shiv. Mereka semua kemudian membubarkan diri. Malam hari, lagi-lagi Anju mengalami kejang-kejang karena bermimpi buruk mengenai kasus Sam. Vijay mencoba menenangkan Anju, sedangkan Nandini langsung memanggil dokter. Tak lama kemudian, dokter tiba di rumah Vijay dan memeriksa Anju. Dokter menasihati Vijay agar tetap menjaga Anju, karena jika Anju mengalami kejang-kejang lagi, bisa berakibat fatal. Di warung makan, David sedang minum teh. David meminta bantuan kepada pemilik warung untuk memberitahunya jika ada lowongan pekerjaan. Pemilik warung menyuruh David menemui Vijay. David dan Vijay mengobrol dan berkenalan satu sama lain. David merasa seperti pernah melihat Vijay, namun David lupa kapan dan di mana. Vijay akan berusaha mencarikan pekerjaan untuk David. David senang dan mengucapkan terima kasih kepada Vijay. Malam hari, seperti biasa, Nandini mengobrol dengan Jenny dan membicarakan kasus Sam lagi. Kali ini Nandini keceplosan dengan mengatakan bahwa tanggal 3 Oktober malam itu, Vijay memindahkan mayat Sam ke tempat lain. Sesaat kemudian, Nandini menyesal karena keceplosan mengatakan hal itu. Di saat yang bersamaan, Vijay mabuk berat dengan Khalid di ruang kerja Khalid.
Di sana, Vijay melihat kotak kunci ruangan tim forensik. Vijay sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Kapolsek sedang makan malam bersama keluarganya. Tiba-tiba, Kapolsek ditelepon Kapolda baru bernama Tarun dan diperintahkan untuk menjemput Gaitonde. Kapolsek sedikit kaget dengan perintah itu. Kapolsek lalu berganti pakaian dan menjemput Gaitonde. Gaitonde akan bekerja kembali sebagai polisi setelah dihukum selama 7 tahun. Gaitonde masih belum tahu mengapa ia dipanggil Tarun. Gaitonde tidak pernah bertemu dengan Tarun. Tarun adalah Kapolda baru yang dikenal tegas dan pandai dalam menyusun strategi. Tarun tahu kapan ia harus bertindak maju untuk mengalahkan musuh. Tak lama kemudian, Kapolsek dan Gaitonde tiba di rumah Tarun. Tarun mengatakan, "Gaitonde, kau adalah polisi bahlul yang dibenci banyak orang karena kau selalu menggunakan kekerasan. Selain itu, kau juga sering melakukan kesalahan, namun kau benar dalam satu hal, yakni kasus kematian Sam. Kau penuh percaya diri mengatakan Vijay bersalah. Aku akan membuka kembali kasus ini untuk mencari di mana mayat Sam berada." Beberapa menit kemudian, Mira, Jenny, Shiv datang dan duduk di samping Tarun. Kapolsek dan Gaitonde kaget melihat kedatangan mereka. Ternyata Jenny dan Shiv adalah polisi yang ditugaskan Mira untuk menyamar menjadi tetangga Vijay. Selama ini, Jenny dan Shiv memasang alat penyadap di rumah Vijay. Jenny mendapatkan informasi dari Nandini bahwa di malam tanggal 3 Oktober, Vijay memindahkan mayat Sam ke tempat lain. Karena informasi inilah, Mira dan Mahesh kembali ke India setelah 7 tahun tinggal di London. Besok pagi, di kantor Kapolda, Tarun, Kapolsek, dan Gaitonde menyusun strategi untuk mencari di mana lokasi Vijay menyembunyikan mayat Sam. Tarun menganalisa kembali kasus Sam 7 tahun yang lalu. Tarun mengatakan tanggal 2 Oktober Sam dibunuh dan dikubur di halaman rumah Vijay. Tanggal 3 Oktober pagi, Vijay kembali ke rumah dan membuang mobil Sam di danau. Malam hari, jam 1, tanpa sepengetahuan keluarganya, Vijay memindahkan mayat Sam ke tempat lain. Vijay pasti kembali sebelum jam 4:30 subuh, karena jam 4:30 subuh langit mulai terang. Artinya, antara jam 1 dan jam 4 itulah Vijay memindahkan mayat Sam. Sekarang kita semua harus mencari tahu siapa saja yang melihat Vijay antara jam 1 hingga jam 4 subuh. Kepolisian akan memberikan hadiah uang ratusan juta rupiah jika ada orang yang melihat Vijay di malam itu. Kapolsek dan Gaitonde langsung bergerak cepat. Mereka mendatangi tukang koran, penjual susu, dan penjaga warkop untuk bertanya apakah mereka melihat Vijay di tanggal 3 Oktober malam hari hingga tanggal 4 Oktober dini hari. Mereka semua mengatakan tidak bisa mengingat kejadian malam itu karena kejadian itu sudah 7 tahun yang lalu. Namun ada satu orang tua tetangga Vijay yang mengingat kejadian malam itu. Tetangga Vijay mengatakan malam itu ia melihat Vijay kembali pulang menggunakan jeepnya jam 4 subuh. Kapolsek dan Gaitonde menemui Tarun untuk memberitahu informasi itu. Mereka bertiga terus mendiskusikan kasus ini. Kapolsek menduga Vijay mengubur di tempat yang orang-orang tidak pikirkan seperti di gereja. Tarun mengatakan Vijay tidak mungkin mengubur mayat Sam di gereja karena lokasi gereja berdekatan dengan rumah warga. Jika Vijay mengubur di sana, pasti banyak orang yang akan melihat. Sore hari, Tarun mendatangi rumah Vijay dan menemui Nandini. Tarun hanya mengobrol basa-basi untuk membuat Nandini, Anju, dan Anu ketakutan. Setelah berhasil membuat mereka bertiga ketakutan, Tarun kembali pulang. Tak lama kemudian, Jenny mendatangi Nandini dan berpura-pura panik. Jenny mengatakan kepolisian sedang menggali halaman gereja untuk mencari mayat Sam. Nandini panik dan menelpon Vijay. Vijay langsung kembali pulang. Setibanya di rumah, Nandini memberitahu Vijay bahwa Kapolda baru bernama Tarun baru saja datang ke rumah. Nandini lalu bertanya kepada Vijay apakah Vijay mengubur Sam di halaman gereja. Vijay tetap tidak mau menjawab. Vijay tidak akan memberitahu siapapun di mana ia memindahkan mayat Sam. Jenny dan Shiv yang menyadap obrolan itu merasa jengkel. Pagi hari, David sarapan di warung depan kantor polisi. Di sana, David bertemu Vijay dan memberitahu bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan di kota. Setelah sarapan, David akan pergi naik bus ke kota. Vijay mengucapkan selamat kepada David. David lalu duduk dan sarapan. Sedangkan Vijay mendatangi kantor polisi untuk menemui Kapolsek. Vijay mengeluh atas kedatangan Kapolda baru yang menakut-nakuti keluarganya.
Kapolsek meminta maaf akan hal itu. Vijay lalu kembali pulang. Di warung, David mendengarkan pembicaraan warga sekitar yang mengatakan kepolisian akan memberikan hadiah ratusan juta rupiah bagi siapa saja yang pernah melihat Vijay tanggal 3 Oktober malam hari. Setelah sarapan, David berdiri di depan warung untuk menunggu kedatangan bis antar kota. Tiba-tiba, Vijay berjalan keluar dari kantor polisi. David pernah melihat pemandangan yang persis seperti itu. David baru ingat ia melihat Vijay di malam tanggal 3 Oktober berjalan keluar dari kantor polisi. David tidak jadi pergi keluar kota. David pergi ke kantor polisi dan menemui Kapolsek. David mengatakan ia tahu di mana Vijay mengubur Sam. Kapolda, Mira, dan Mahes langsung datang ke kantor Kapolsek dan menemui David. David akan memberitahu lokasi mayat Sam jika sudah diberikan uang yang dijanjikan. Tanpa basa-basi, Gaitonde langsung menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada David. David mengatakan, "Pak Kapolda, malam itu saya melihat Vijay keluar dari kantor polisi ini. 7 tahun lalu kantor ini masih direnovasi. Saya tahu persis Vijay mengubur Sam di tanah yang Bapak injak sekarang." Mereka semua kaget mendengar hal itu. मतलब आप अभी जहाँ खड़े उसके नीचे ही दफनाया। Tarun langsung memanggil para kuli untuk menggali kantor Kapolsek. Gaitonde menjaga para kuli dengan ganas. Gaitonde tidak memberi waktu istirahat sedetik pun kepada para kuli hingga mereka menemukan mayat Sam. Beberapa jam kemudian mereka semua menemukan kerangka tubuh manusia. Kerangka itu kemudian dibawa ke salah satu universitas di pusat kota. Di saat yang bersamaan, Vijay melihat kamera CCTV yang menghadap kantor polisi. Vijay penasaran mengapa banyak mobil polisi terparkir di sana. Vijay lalu menelpon Jose yang kebetulan berada di warung depan kantor polisi. Vijay bertanya tentang hal itu. Jose menjawab, polisi memanggil para kuli untuk menggali sesuatu. Vijay panik dan langsung pergi ke ruang kerjanya di gedung bioskop. Dari kamera CCTV, Vijay melihat tim forensik membawa 2 kotak kardus ke dalam mobil. Vijay bergerak cepat mematikan kamera CCTV di ruang kerjanya dan pergi ke luar kota. Besok pagi, Tarun, Mira, dan Mahes membicarakan hasil forensik. Hasil forensik mengatakan kerangka itu adalah lelaki berumur 15-20 tahun dan memiliki luka di bagian belakang kepala. Mereka bertiga yakin kerangka itu adalah kerangka Sam. Tarun akan melakukan tes DNA untuk memperkuat argumen kepolisian di pengadilan nanti. Setelah mendapatkan izin dari pengadilan, kepolisian diperbolehkan untuk menginterogasi Vijay dan keluarganya. Vijay dan keluarganya kemudian pergi ke pengadilan ditemani pengacaranya bernama Sani. Gaitonde sangat bernafsu ingin menyakiti keluarga Vijay lagi. Tanpa basa-basi, Gaitonde langsung menginterogasi Nandini, Anju, dan Anu dengan keras. Gaitonde menampar mereka bertiga dan membenturkan kepala Nandini. Gaitonde membentak Anju hingga Anju mengalami kejang-kejang. Vijay sedih melihat keluarganya dihajar Gaitonde. Vijay tidak bisa berbuat apa-apa karena ia berada di ruangan yang berbeda. Vijay memohon kepada Tarun untuk menghentikan Gaitonde. Akhirnya Vijay terpaksa berjanji akan mengakui semuanya. Interogasi itu lalu dihentikan. Vijay mengakui semua perbuatannya. Vijay mengatakan, "Pak Kapolda, malam itu aku membunuh Sam dan menguburnya di halaman rumahku. Namun keluargaku tahu aku mengubur mayat Sam di halaman rumah. Karena itu, tanggal 3 Oktober malam hari, secara diam-diam aku memindahkan mayat Sam ke kantor polisi yang sedang direnovasi." Tarun merekam pengakuan itu dalam sebuah video. Vijay kemudian dipersilahkan pulang. Mira dan Mahes yakin dengan video pengakuan Vijay itu dan hasil tes DNA, Vijay pasti kalah di pengadilan. Ali yang sedang berada di rumahnya kaget melihat berita di televisi yang memberitakan Vijay sebagai tersangka kasus pembunuhan. Rumah Vijay dipenuhi wartawan dan dijaga ketat oleh kepolisian. Besok pagi, kepolisian mendatangi rumah Vijay untuk menjemput Vijay. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Vijay dan Gaitonde saling berhadapan. Gaitonde mengatakan, "Vijay, saat kau di penjara nanti, aku akan membuat istri dan kedua anakmu menderita.
Mereka semua kemudian berangkat ke pengadilan. Kapolsek dan Gaitonde akan memantau Vijay menjalani persidangan, sedangkan Tarun, Mira, dan Mahesh menunggu update persidangan di kantor Kapolda. Tak lama kemudian, Vijay tiba di pengadilan. Persidangan langsung dimulai. Di saat yang bersamaan, Ali mendatangi kantor Kapolda. Tarun mempersilahkan Ali masuk dan duduk bersama Mira dan Mahesh. Tarun bertanya, apa maksud kedatangan Ali kemari? Ali menjawab, Pak Kapolda, saya kaget mendengar berita di televisi yang mengatakan Vijay adalah tersangka kasus pembunuhan. Aku baru tahu mengenai kasus yang menimpa Vijay. Beberapa tahun lalu, Vijay menemuiku dan mengajakku untuk membuat proyek bersama. Vijay menceritakan sebuah kisah dan aku menulisnya dalam sebuah buku. Buku itu ditulis atas namaku. Vijay membayarku secara cash. Setelah itu, Vijay berniat untuk memfilmkan cerita dalam buku itu. Aku membantu Vijay untuk menyempurnakan skrip filmnya, namun Vijay meminta revisi untuk scene akhir di film itu. Tarun bertanya kepada Ali bagaimana cerita film itu. Ali mengatakan cerita di film itu sama persis dengan kasus Vijay sekarang. Suatu malam, seorang anak pengusaha kontraktor terlibat cekcok dengan seorang anak polisi gara-gara seorang wanita. Anak kontraktor itu tidak sengaja membunuh anak polisi itu. Sang ayah yang merupakan pengusaha kontraktor ingin melindungi anaknya agar tidak dipenjara. Sang ayah lalu mengubur anak polisi itu di dalam gedung yang sedang ia bangun. Tarun, Mira, dan Mahesh bingung mengapa Vijay membuat film yang sama persis dengan kisah hidupnya. Di saat yang bersamaan, persidangan berlangsung alot karena Sani dan jaksa penuntut terus beradu argumen. Vijay mengatakan kepada hakim dirinya dipaksa kepolisian untuk membuat video pengakuan itu. Kapolsek dan Gaitonde kaget mendengar hal itu karena kemarin Vijay berjanji akan mengakui semuanya di pengadilan. Sani mengatakan kepada hakim bahwa kepolisian tidak mempunyai bukti kuat dalam kasus ini. Kepolisian hanya berimajinasi seperti di buku novel yang ditulis Ali berjudul Drishyam. Beberapa menit kemudian, hakim menerima laporan tes DNA kerangka yang ditemukan di kantor Kapolsek. Dan hasilnya adalah DNA report ये skeleton समीर देशमुख का है ही नहीं. Ternyata hasilnya negatif. Jedir. Semua orang termasuk Sani kaget mengetahui hasil itu. Gaitonde menelpon Tarun dan memberitahu update di persidangan. Tarun, Mira, dan Mahesh sangat kaget mengetahui hasil tes DNA itu. Tarun semakin terbakar emosinya. Tarun bertanya kepada Ali bagaimana ending film Vijay setelah direvisi. Ali menceritakan ending film Vijay. Barulah di sini diceritakan kecerdasan Vijay dalam mengelabui kepolisian untuk kedua kalinya. Vijay sudah memprediksi bahwa suatu hari nanti kepolisian akan menemukan mayat Sam. Ketika Vijay bebas dari kasus ini 7 tahun yang lalu, Vijay langsung mencari informasi mengenai remaja lelaki yang meninggal dunia karena luka di kepala. Akhirnya Vijay menemukan kuburan remaja itu. Vijay lalu berteman dekat dengan Savio yang menjaga kuburan itu. Beberapa bulan lalu, Vijay meminta tolong Savio untuk menggali kuburan remaja itu. Savio langsung menggali dan memberikan kerangka remaja itu kepada Vijay. Vijay menyimpan kerangka remaja itu di bawah meja ruang kerjanya di gedung bioskop. Vijay sudah mengetahui prosedur kepolisian bahwa tim forensik akan membawa kerangka mayat Sam ke salah satu universitas di pusat kota untuk tes DNA. Karena itu, Vijay berteman dekat dengan Ghalib. Ketika kepolisian meletakkan kerangka mayat Sam di universitas itu, Vijay mengajak Ghalib minum hingga mabuk. Ketika Ghalib tertidur, Vijay menukar kerangka remaja itu dengan kerangka Sam. Vijay lalu membawa kerangka Sam ke pinggir pantai dan membakarnya hingga menjadi abu. Abu itu Vijay simpan di dalam guci. Tarun, Mira, dan Mahesh semakin terbakar emosinya mendengar ending cerita film Vijay. Akhirnya, karena bukti yang tidak valid, Vijay dibebaskan dari semua tuduhan. Hakim akan mengabulkan permintaan Sani untuk menutup kasus ini selamanya. Vijay berjalan keluar gedung pengadilan. Kepolisian malu kepada Vijay karena kalah lagi untuk kedua kalinya. Meskipun menang, Vijay tidak jumawa. Vijay tidak sanggup menatap kedua mata Mira dan Mahesh karena Vijay masih merasa bersalah. Namun ini semua Vijay lakukan untuk melindungi keluarganya.
Beberapa hari kemudian, Mahesh dan Mira bersiap-siap kembali ke London. Tanpa sepengetahuan siapapun, Vijay meletakkan abu Sam di depan rumah Mahesh. Mahesh dan Mira mengambil abu itu dan menyebarkannya di sungai. Mahesh dan Mira sedikit lega karena pada akhirnya mereka bisa menyebarkan abu Sam di sungai. Mahesh mengatakan, "Mira, mulai sekarang kita harus melupakan semua ini untuk selama-lamanya." Mira menangis terseduh-seduh sembari memeluk Mahesh. Dari kejauhan, Vijay melihat Mahesh dan Mira menyebarkan abu Sam di sungai. Setelah itu, Vijay pergi bersama keluarganya. Vijay masih merasa bersalah kepada Mahesh dan Mira, namun semua ini Vijay lakukan untuk melindungi keluarganya. Habis. Apa pesan dari film ini? Seorang ayah akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.